Setelah itu mereka akan bertelanjang bulat. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman sehat walafiat dan dijauhkan dari virus-virus serta wabah penyakit yang sedang melanda negeri tercinta kita ini. Amin. Indonesia terkenal akan panoramanya yang indah. Salah satunya adalah pegunungan. Tapi di balik keindahannya, pegunungan ini menyimpan banyak sekali cerita mistis yang menarik untuk diceritakan. Bahkan banyak pula gunung yang dipercaya dapat menjadi tempat ritual pesugihan. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa gunung di Indonesia yang dipercaya menjadi tempat ritual pesugihan. Gunung apa sajakah itu? Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik Inces lainnya. Are you ready? Kita langsung saja di Inces. Oke teman-teman, gunung yang pertama yang dipercayai sebagai tempat untuk pesugihan adalah Gunung Kawi. Gunung ini terletak di daerah Jawa Timur. Konon katanya, gunung ini terkenal akan ritual pesugihannya dan juga memakan banyak tumbal. Banyak warga yang datang untuk melakukan ritual dan pemujaan gaib di gunung tersebut. Mereka percaya jika mereka melakukan ritual pesugihan di gunung ini, maka mereka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Jika seseorang ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, maka dia harus datang ke Gunung Kawi dan melakukan ritual pada hari Jumat Legi tanggal 12 setiap bulan Syuro. Kedua hari ini dipilih untuk melakukan ritual pesugihan karena dipercaya bertepatan dengan wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo. Keduanya adalah salah satu pembantu dari Pangeran Diponegoro. Konon katanya di kedua hari baik inilah kodam dari Gunung Kawi keluar dan dapat membantu para peziarah untuk melakukan pesugihan. Sebelum melakukan tapa brata, para peziarah yang akan melakukan ritual pesugihan diharuskan untuk mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci dari gunung tersebut. Ketika melaksanakan ritual ini, para peziarah harus melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa Gunung Kawi. Mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya untuk melanggengkan kekayaan yang mereka dapatkan. Jika para peziarah tidak dapat memberikan tumbal, maka Gunung Kawi atau penguasa dari Gunung Kawi tersebut akan mengambil nyawa dari sang peziarah tersebut untuk menggantikan tumbal yang diserahkan. Gunung yang kedua adalah Gunung Kemukus. Gunung ini berada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Sragen. Gunung ini ramai dikunjungi oleh para peziarah yang ingin melakukan ritual pesugihan, terutama pada hari Jumat Pon. Para wisatawan yang datang ke gunung ini tentu saja memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan ritual pesugihan. Gunung Kemukus ini terkenal akan ritual pesugihan dengan cara bersetubuh di kaki gunungnya. Terdapat dua versi mitos untuk para peziarah yang melakukan ziarah ke makam Pangeran Samudro. Menurut juru kunci, para peziarah yang datang ke makam Pangeran Samudro harus memiliki hati yang bersih dan niat yang lurus. Bahkan juru kunci tersebut melarang adanya ritual seks pada saat berziarah. Peziarah cukup datang dan langsung menyampaikan niat hatinya ketika berziarah ke makam Samudro. Setelah itu selesai, atau dalam kata lain, setelah dia datang ke makam Pangeran Samudro lalu dia berdoa dan ya sudah pulang. Tapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa para peziarah yang datang ke makam Pangeran Samudro harus melakukan ritual seks. Dan ritual seks ini tidak boleh dilakukan dengan pasangan resminya. Jadi ritual ini harus dilakukan oleh orang asing atau sebut saja yang baru dikenal di gunung tersebut. Para pengunjung percaya jika mereka ingin mendapatkan kekayaan,
dan ritual pesugihannya berhasil, ya mereka harus melakukan hubungan seks di tempat tersebut. Piyambak mawon mas atau piyambak mawon mbak itu adalah kunci pembuka dari ritual seks yang ada di Gunung Kemukus ini. Artinya kalau memang yang ditanya seperti yang tadi itu, piyambak mawon itu kan artinya dengan siapa ya kalau nggak salah. Kalau peziarah itu menjawabnya sendiri, nah artinya mereka dapat melakukan ritual seks. Gunung yang ketiga adalah Gunung Wijil. gunung ini masih terdapat di Jawa Tengah. Gunung Wijil terkenal dengan pesugihan meminta kekayaan kepada Buto Ijo. Gunung Wijil dipercaya sebagai tempat bertemunya makhluk halus yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam melakukan pesugihan. Orang-orang yang datang ke Gunung Wijil ini biasanya adalah orang-orang yang miskin dan mereka ingin memiliki kekayaan dengan cara yang tidak wajar, yaitu meminta kekayaan kepada sang penunggu, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo sendiri merupakan makhluk mitologi yang sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Namanya diambil dari warna tubuhnya yang memang berwarna hijau dan badannya yang tinggi besar. Buto itu kan artinya raksasa. Ijo itu ya hijau, berarti kalau Buto Ijo itu artinya raksasa yang berwarna hijau. Dengan gigi-giginya yang runcing dan tatapannya yang tajam. Buto Ijo sendiri dipercaya sebagai makhluk yang dapat dipelihara oleh manusia untuk membantu manusia tersebut mendapatkan kekayaan. Makhluk ini diketahui dapat memperkaya, mempengaruhi orang lain, dan juga dapat menjadi pengawal untuk menjaga harta kekayaan seseorang. Buto Ijo sendiri dipercaya sebagai makhluk yang dapat memperlancar bisnis jika seseorang bertemu dengannya. Jadi dipercaya jika ada seseorang yang bertemu dengan Buto Ijo, maka bisnisnya akan lancar jaya. Pemberian ini tentu saja tidak cuma-cuma. Seperti biasa, Buto Ijo pun menuntut tumbal nyawa yang harus diberikan kepadanya jika ingin seseorang mendapat kekayaan darinya. Ritual pemanggilan Buto Ijo. Sebelum memanggil Buto Ijo, diperlukan beberapa hal khusus. Salah satunya adalah pemanggil harus melakukan ritual dengan menyediakan kembang setaman, kemenyan Arab, dan dupa. Untuk makanannya, perlu disiapkan ayam kampung, air dalam kendi, dan juga wewangian. Semua yang disiapkan harus diletakkan di atas anyaman bambu. Setelah itu dibacakan mantra-mantra untuk memanggil Buto Ijo datang. Dan ketika Buto Ijo sudah datang, maka dia akan menyantap semua makanan tersebut. Dan jika dia sudah menyantap, artinya dia sudah menyetujui perjanjian untuk bekerja sama dalam melakukan pesugihan. Konon katanya, orang-orang yang memiliki peliharaan Buto Ijo dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Salah satunya adalah mereka ini gemar mengecat rumah dengan warna hijau menyala. Mungkin tujuannya adalah menyamarkan sang Buto Ijo jika dia menampakkan diri. Jadi kan kalau warna catnya sama dengan warna Buto Ijo agak samar gitu ya teman-teman. Jadi ketika Buto Ijonya menampakkan diri, dia nggak terlalu kelihatan. Mungkin. Ciri selanjutnya adalah yang pasti dia tidak memiliki belas kasihan karena tentu saja Buto Ijo membutuhkan tumbal nyawa. Jadi yang memelihara Buto Ijo sudah dapat dipastikan dia tidak memiliki belas kasihan karena dia harus menyumbangkan nyawa untuk sang Buto Ijo. Gunung keempat adalah Gunung Gede. Gunung Gede terdapat di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Cibodas. Konon untuk mendapatkan harta kekayaan dari Gunung Gede ini, maka si pelaku pesugihan harus menumbalkan anaknya atau buah hatinya untuk menjadi tumbal sang penguasa Gunung Gede. Gunung Gede terkenal dengan pesugihannya yang disebut Munding Seri, yang artinya sang pelaku pesugihan harus merelakan anaknya untuk dijadikan tumbal kepada sang penguasa Gunung Gede. Konon katanya jika seseorang telah melakukan pesugihan di Gunung Gede, maka anak yang dilahirkan akan cacat atau memiliki bibir yang sumbing. Tapi
tidak semua anak yang memiliki bibir sumbing itu orang tuanya pesugihan di Gunung Gede ya teman-teman ya. Ingat itu ya. Jadi tidak semua orang-orang yang terlahir sumbing orang tuanya melakukan ritual atau pesugihan ke Gunung Gede. Tapi jika ada seseorang yang melakukan pesugihan di Gunung Gede, biasanya anaknya akan terlahir sumbing. Tempat untuk melakukan ritual pesugihan di gunung ini sangat tersembunyi. Letaknya di balik gunung dan harus melakukan perjalanan 1 hari penuh untuk mencapai ke tempat tersebut. Konon ritual di Gunung Gede hanya manjur jika ritual tersebut dilakukan hanya pada saat bulan purnama saja. Munding Seri sendiri dipercaya terdapat di daerah Gunung Gede yang konon katanya tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana. Raden Surya Kencana merupakan putra dari Raden Arya Wiranatudatar, sang pendiri dari kota Cianjur yang konon katanya memiliki istri dari golongan makhluk halus. Nah, di kawasan itu pula terdapat sebuah gubuk yang dipercaya untuk menyembunyikan sebuah gundukan tanah berbentuk seperti makam. Nah, di tempat inilah dipercaya sebagai lokasi untuk melakukan pesugihan. Karena tempat tersebut terletak di pegunungan, maka usaha untuk mencapai tempat pesugihan itu pun tidak bisa dibilang mudah. Para pendaki atau para pelaku pesugihan harus rela berjalan kaki selama seharian penuh, dan mereka akan dihadapkan kepada jalan setapak yang terus menanjak ke atas. Belum lagi ketika hujan, mereka pun harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat licin. Meski demikian, banyak para pelaku ritual yang tidak gentar dan tetap melakukan usaha menuju ke tempat ritual tersebut. Ritual pesugihan baru bisa dilakukan setelah matahari terbenam. Nah, pada saat itu pelaku pesugihan akan menaburkan kembang setaman dan juga kemenyan di sekitar padepokan atau gubuk tersebut. Setelah itu mereka akan bertelanjang bulat lalu berendam di sebuah kubangan lumpur. Setelah terbit fajar, barulah para pelaku pesugihan tersebut boleh membersihkan diri dengan cara menggulingkan tubuhnya di atas rerumputan. Nah, setelah itu mereka akan kembali ke dalam padepokan. Dan jika ritual tadi dilakukan tidak pada saat bulan purnama, konon ritual tersebut akan menjadi sia-sia belaka. Syarat lainnya adalah para pelaku pesugihan harus membawa seekor lembu, harus dipelihara di dalam rumah. Dan setiap bulan purnama, para pelaku pesugihan harus membawakan seikat rumput di bawah tempat tidurnya. Gunung yang terakhir adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di daerah Jawa Timur. Konon kabarnya Gunung Lawu ini dihuni berbagai makhluk astral seperti genderuwo, kuntilanak, hingga wewe gombel. Oleh karena itu beberapa warga atau pelaku pesugihan yang datang untuk melakukan ritual di gunung ini biasanya membawa sesajen berupa dupa, ayam cemani, bunga beraneka warna, dan benda berharga. Jika ritual berhasil, konon sang pelaku ritual akan mendengar suara gaib dan si pelaku akan mendapatkan harta kekayaan yang melimpah. Tapi seperti pesugihan pada umumnya, pesugihan ini pun tidak gratis dan pesugihan ini pun harus menumbalkan salah satu nyawa dari anggota keluarga. Jika tumbal tidak diberikan, maka harta yang didapatkan akan langsung terkuras habis. Cara untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Lawu. Ritual ini didahului dengan membawa sesajen, dupa, ayam cemani, kembang aneka warna, dan sesembahan paling berharga milik sang pelaku ritual. Lalu sesajen tersebut diletakkan di gua yang terdapat di kaki Gunung Lawu yang dilakukan sebagai bentuk izin untuk pendakian di gua yang berada di puncak gunung. Para pendaki harus mencapai puncak sebelum matahari terbit. Setelah sampai di puncak gua, ritual selanjutnya biasanya pelaku akan melakukan semedi sampai ada makhluk gaib yang mendatanginya. Setelah ada makhluk gaib yang mendatanginya, mereka akan langsung menyebutkan permohonan atau keinginannya untuk menjadi kaya raya. Jika terdengar suara dari makhluk gaib tersebut, maka dapat dipastikan keinginannya akan terkabul.
Konon katanya, jika sang pelaku memberikan tumbal nyawa kepada penguasa Gunung Lawu, tumbal tersebut akan menjadikan pelayan untuk para penguasa gunung tersebut. Dan jika dikebumikan, maka jasad dari tumbal tersebut akan berubah menjadi batang pisang atau bantal guling. Dan jika pelaku pesugihan tidak dapat memberikan tumbal di batas waktu yang telah disepakati, maka kekayaannya akan langsung berkurang secara drastis. Tapi ada juga ritual lain di Gunung Lawu yang tidak membutuhkan tumbal. Dikutip dari akun Twitter @banyusadewa, dia mengungkapkan bahwa ada ritual seks di Gunung Lawu. Dia menuliskan, numbal di Gunung Lawu kan gak berat-berat amat. Kenapa gue masih ragu aja sih? Tulis akun tersebut. Cuitan ini kemudian dibalas oleh akun Twitter @haidar_06 yang mengisahkan tentang beberapa pria pengusaha yang berziarah ke Gunung Lawu. Saat kembali, mereka sudah tidak memakai busana sama sekali alias telanjang. Ketika ditanya oleh salah seorang temannya yang menunggu di bawah, mereka menjawab, "Lah, kan emang ritual ziarahnya memberikan penguasaan kepada penguasa gunung." Jawab para pelaku ritual. Ya, ritual seks yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja hubungan intim antara para pelaku dengan penguasa Gunung Lawu. Nah, itulah dia teman-teman beberapa gunung di Indonesia yang dipercaya menjadi tempat pesugihan untuk melancarkan bisnis atau memberikan kekayaan. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah beberapa pegunungan yang tadi sudah saya sebutkan bisa menceritakan apakah benar ritual tersebut ada atau isapan jempol belaka. Coba ceritakan di bawah ya. Disclaimer ya teman-teman, aku menceritakan pegunungan ini atau membahas pegunungan ini yang biasanya dipakai untuk pesugihan ini bukan untuk mengajak teman-teman untuk melakukan pesugihan ya. Karena tetap saja pesugihan itu dilarang keras oleh agama kita. Apapun yang terjadi, tetap mintanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah. Jadi apapun yang terjadi, dalam kesulitan apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan lari ke jin atau dukun ataupun tempat-tempat pesugihan atau pemujaan yang lain. Cukup ambil wudhu dan teman-teman sholat. Jadi jangan pernah melakukan pesugihan karena pesugihan itu adalah haram. Setuju ya teman-teman ya? Oke, itu saja video hari ini. Klik like jika teman-teman suka dengan videonya dan bagikan ke media sosial teman-teman yang lain. Klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Incas berikutnya. See you soon, bye. Assalamualaikum.